Kenapa kok airnya netes terus ngerembes bawahnya jadi basah? Nah, jawabannya ini. Biasanya di sini itu ada peniti mengganjal gini, atau jarum pentul atau tusuk gigi yang mana bikin. Halo, sobat candi elektronik termurah terpercaya. Kembali lagi dengan saya, Mada. Kali ini kita mau membahas tips dan trik perawatan mesin cuci 2 tabung. Karena kita selalu membahas yang otomatis atau top loading atau front loading. Jarang kan yang bahas 2 tabung, termasuk cara pemakaiannya. Walaupun mungkin 80% orang bisa ya menggunakannya, cara pemakaiannya, cara perawatannya. Tapi ada loh yang masih tanya, Mas, cara pakainya gimana? Nah, semoga kali ini bermanfaat buat yang belum bisa dan belum tahu cara perawatannya. Simak sampai habis. Nah, ini kita ambil dari konten kita sebelumnya yang paling viral ya di sebelah sini kontennya. Ada beberapa yang tanya. Contoh seperti gimana perawatan untuk mesin cuci 2 tabung ya, Mas ya. Kita kan menjelaskannya yang 1 tabung kemarin. Ada juga bagaimana pembersihan untuk tabung pengering untuk mesin cuci 2 tabung. Nah, ini. Orang kadang-kadang bersihkannya cuma di washernya aja, tapi pengeringannya ya enggak tahu. Oke, kita coba cek aja. Nah, simak ya teman-teman, dari cara pemakaiannya, biar nggak salah cara pakainya, nanti berujung komplain. Oke ya, semoga bisa disimak baik-baik. Seperti ini, untuk wujudnya yang 2 tabung, semua sama ya, 2 tabung, 2 tabung. Untuk tabung pengeringan sebelah kanan, tabung pencucian sebelah kiri. Kita buka tabung pencucian, ini kita buka aja. Untuk tutupnya, orang-orang biasanya nggak pakai tutupnya. Kadang ditaruh sampai ketelisut nanti. Untuk tabung pencucian sebelah kiri, pengeringan yang sebelah kanan sini, tentunya tabung pengeringan itu pasti lebih kecil ya, emang ada tujuannya. Biar keringnya maksimal, jadi masukan pakaiannya juga lebih sedikit memang. Jadi misalnya kita nyuci 7 kilo di kiri, pengeringannya ya 5 kilo aja, jangan 7 kilo. Karena kalau 7 kilo dia nanti jadi tidak kering. Itu mungkin menjawab satu pertanyaan juga nih ya. Kenapa kok pengeringan saya nggak maksimal ya, Mas ya? Karena masukin pengeringnya kebanyakan. Misal pas nyucinya banyak, 8 kilo, ya nanti ngeringinnya 2 kali aja mending. Itu benar-benar berimbas nanti di tingkat keringnya. Nah, ini dia. Untuk pencucian kita masukkan pakaian di sebelah sini. Paling enggak ukuran pakaian yang dimasukkan tuh setengah atau lebih dikit enggak apa-apa lah. Setengah dari ketinggian tabung ini, teman-teman. Biasanya di tabung ini, mesin cuci 2 tabung itu ada kayak logo, contoh nih. Kalau di ini yang Panasonic nih, ini ada logo medium, low, high-nya di sini. Jadi ini sebenarnya buat patokan, filter tuh bisa buat patokan. Pakaian dimasukkan, jangan banyak-banyak sampai full. Waduh, nanti berat banget, kasihan motornya. Setengah aja teman-teman, setengah. Kenapa kok setengah? Karena setelah pakaian selesai masuk di sini, kita masih masukin air. Air masuk. Nah, airnya masuknya lewat mana, Mas? Lewat sini atau langsung? Bebas, mau lewat sini bisa, mau langsung bisa. Kalau saya di rumah, saya langsung sini. Karena kalau lewat sini biasanya airnya kecil karena selangnya kecil. Ini nanti airnya diputar ke kerannya ya teman-teman, di kerannya diputar. Ketika dia nanti udah penuh di mode high tadi, kerannya dimatikan, nggak mati sendiri, Mas. Lah ini mesin cuci 2 tabung ya, namanya manual bukan otomatis, oke? Jadi tetap dimatikan sendiri. Makanya kalau mesin cuci 2 tabung itu kita harus ikut kerja juga ya sebenarnya, masih setengah kerja. Setelah pakaian penuh, oke, air mati, kita bisa pilih menu normal atau kuat. Semua merek mesti ada 2 menu, normal dan kuat. Bedanya nanti cara kuceknya, dia lebih kuat sama ini yang lebih slow lah. Lalu kita putar. Di sini ada tombol putaran knob 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, biasanya dia adalah shock atau ngerendam. Nah, ini banyak orang yang kebablasan muter ke sini terus komplain ke toko. Mas, saya muter mesin cuci, dia nggak mau gerak mesinnya, padahal ini udah tak puter. Nah, karena lebih dari 15 menit, dia ke mode shock atau perendaman. Kerendaman kan dia nggak goyang di dalamnya. Motornya diem aja. Setelah nanti kira-kira habis nih, dia akan muter habis di 15 menit, barulah dia nanti mencuci. Motornya baru dia putar-putar. Seperti itu. Ketika nanti udah habis, baru kita kuras airnya. Airnya kan masih di sini nih. Kita kuras ke mode penguras ini.
Karena nggak bisa dia buang sendiri ya. Namanya aja juga manual ini. Setelah airnya habis, jangan lupa ditutup lagi teman-teman. Ditutup lagi, baru airnya kita buka kerannya lagi. Itu langkah kedua. Keran dibuka, air masuk untuk pembilasan. Jadi pembilasan itu lebih baik kita lakukan 2 kali ya pembilasannya. Jangan cuma sekali. Karena kalau cuma sekali, nanti masih ada buih atau busa. Perlu dicatat juga teman-teman, untuk pembilasan lebih baik, alangkah lebih baik waktunya jangan lama-lama dibandingkan dengan mencuci. Anggaplah misal mencuci 8 menit atau 10 menit. Pembilasan itu ya 3 menit atau 5 menit aja. Karena kalau kebanyakan dia malah muntuk lagi atau berbusa lagi. Dan pembilasan itu pastikan airnya lebih banyak daripada waktu pencucian tadi. Kalau jenengan bilas airnya sedikit, nanti jadi berbusa lagi, berbuih lagi. Nggak bersih-bersih dong malahan. Untuk pembilasan yang kedua, dianjurkan menggunakan softener cair biar lebih wangi dari pakaiannya. Oke, kalau udah selesai pembilasan kedua, kita kuras, tek, dia keluar, udah nggak ada air di sini, pakaian kita ambil, kita pindahkan ke tabung pengeringan. Ingat ya teman-teman, tabung pengeringan lebih kecil daripada washer. Fungsinya adalah biar nggak kebanyakan pakaian yang masuk. Tujuannya biar keringnya maksimal. Itu kalau kebanyakan ya nanti nggak kering. Terus yang ada komplain, Mas kok nggak kering ya pengeringannya ya karena masukin pakaiannya terlalu banyak. Dan usahakan ditata rapi ya teman-teman, jangan ditumpuk satu arah aja. Yang terjadi mungkin ibu-ibu rumah tangga nanti bakal banyak yang komen, oh mas gunaku yang ngono. Kalau nggak rata, geludak, jadi gempa bumi mesin cucinya nanti. Oke, ibu-ibu mungkin bisa komen nih yang pernah ngalamin kalau nggak rata ya. Tutup juga dengan ini ya teman-teman, ini buat press. Ini semua mesin cuci mesti ada kayak gini. Ditutup ke pakaiannya. Seperti ini, masukkan selep. Biar apa? Biar pakaian atau mungkin biasanya yang kecil-kecil biar nggak lompat keluar. Karena springnya ini kenceng banget. Biar nggak keluar. Nah, ini tutup. Kita putar. Untuk pengeringan dianjurkan 3 menit ke atas ya teman-teman. Jangan 1 menit atau 2 menit. Mending ke 3 menit sampai 5 menit. Nah, ada yang tanya juga, Mas, memberikan deterjennya itu bagus di awal pencucian atau di pertengahan? Sebenarnya bagus di awal ya, jangan sampai telat. Kalau telat nanti namanya pembilasan dong. Pembilasan harusnya nggak pakai deterjen. Tapi biasanya saya menambahkan di awal sebelum mencuci pakai deterjen. Bahkan udah saya masukkan dulu, air tak masukkan tanpa deterjen ya. Ingat-ingat ya, tanpa deterjen. Tujuannya buat mensucikan pakaian. Karena mensucikan pakaian itu sebenarnya cukup dengan air saja. Ngerendam pakaiannya, dikopiok, dibuang. Setelah itu kita tutup, masukin air lagi, baru deterjen dimasukkan. Jadi nanti prosesnya adalah pre-wash. Pre-wash itu mencuci sebelum mencuci. Nah, bingung kan? Jadi mencuci sebelum mencuci, tapi tanpa deterjen. Setelah itu kita lakukan wash dengan deterjen. Setelah itu kita lakukan rinse, pembilasan, tanpa apapun. Setelah itu kita lakukan rinse lagi, tapi bisa ditambahkan softener, pewangi atau pelembut, biar aroma pakaian lebih enak. Setelah itu selesai, kita spin atau ke tabung pengering untuk pengeringan. Nah, kurang lebih langkahnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi dari teman-teman, bisa tulis kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita akan bahas cara perawatannya juga. Jadi teman-teman punya mesin cuci, beli mesin cuci, jangan cuma dipakai, tapi dirawat juga. Biar awet ya teman-teman. Karena harusnya mesin cuci itu bisa kita pakai ya minimal sih ya, jelek-jeleknya 5-7 tahun harusnya nih ya. Dengan pemakaian normal. Tapi banyak yang 1 tahun udah ada komplain, udah gini gitu. Mungkin karena kurang perawatan atau pemakaian yang tidak wajar. Misalnya nih, jangan masukin pakaian terlalu banyak. Wong kita beli mesin cuci 7 kilo ya jangan masukin pakaian 8 kilo. Kalau mau masukin pakaian yang banyak setiap harinya, ya kemarin belinya ya 8 kilo atau 10 kilo sekalian. Biar salesnya seneng, oke. Oke, lanjut. Untuk perawatan ada yang tanya juga nih teman-teman. Bentar, saya buka nih komentarnya kemarin. Yang ini nih. Gimana cara perawatan untuk mesin cuci 2 tabung ya? Dari Jelly Amelia. Oke, kita jawab. Dan ada satu lagi nih yang menurut saya unik. Bagaimana pembersihan untuk tabung pengering? Nah, ini unik nih. Nggak banyak orang bahas pembersihan tabung pengering. Biasanya yang dibahas adalah tabung pencucian. Oke, perawatannya dulu ya nih ya. Perawatannya. 1. Cara pakainya jangan banyak-banyak tadi. Itu perlu dinotis. Beli 7 kilo ya paling enggak ya 6 kilo lah. Misalnya masukin pakaiannya jangan banyak-banyak. Biar nggak kelebihan muatan.
Yang kedua, ini perlu dibersihkan tabungnya juga sebulan sekali. Jadi setelah jenengan pakai selama berhari-hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nah di akhir bulan usahakan cuci kosongan, nggak pakai pakaian, nggak ada deterjen, bisa menggunakan cleaner atau ini ya, pembersih mesin cuci yang teman-teman beli di online itu kan ada. Cuci kosong aja, paling 15 menit cuci, setelah itu bilaskan air yang biasa, buang. Ini juga filter, semua mesin cuci harusnya ada filternya ini dicuci ya, ini disikat pakai sikat gigi atau sikat kosong di wastafel. Biasanya ada serat kain, benang rambut, ataupun kayak ya hitam-hitam. Cek aja mesin cuci di rumah, pasti akan hitam. Di sini juga teman-teman, ini bagian filter dalam, ini kan filter seperti ini. Semua filter mesti dalamnya ada kayak gini. Kalau bisa kita pakai selang itu atau pakai sikat ya, disikatin atau pakai selang disemprot yang kenceng itu. Biasanya ada kayak daki-daki di sini hitam-hitam. Ih, ngeri itu. Itu yang bikin kadang apa namanya? Gatel-gatel tuh ya. Terus ini juga pulsator bisa dibersihkan teman-teman. Caranya buka baut sini, setelah dibuka nanti ambil aja. Biasanya di bagian dalam pulsator itu agak keruh hitam ya, ada lumutnya juga kadang. Itu perlu dibersihkan supaya tidak gatal-gatal waktu pencucian. Nah, yang tabung pengeringan itu bisa kita bersihkan juga teman-teman. Cuma emang jarang ya orang bersihkan tabung pengeringan itu. Karena yang sering kotor itu adalah tabung pencucian. Biasanya kalau tabung pengeringan ini cukup kita guyur pakai air aja, kita sikat aja sebenarnya. Sama seperti yang bersihkan pulsator tadi. Karena tabung pengeringan ini biasanya lebih bersih daripada tabung pencuciannya, karena nggak ada air yang ngendap di sini, dia kan langsung gelondor ke bawah semua. Jadi jarang banget berjamur ataupun berkerak. Dia nggak kena deterjen juga. Jadi ini sebenarnya lebih bersih daripada tabung pencucian. Berikutnya, usahakan jangan ditutup mesin cucinya ketika sudah selesai digunakan baru saja. Fungsinya adalah kita buka dulu supaya apa? Biar nggak lembab tabungnya. Biar tidak mudah ditumbuhi jamur atau ini ya, pengap atau bau nggak enak. Makanya dibuka dulu. Nah, di konten kita yang sebelumnya itu sebenarnya udah menjelaskan kayak gini juga untuk mesin cuci top loading ataupun front loading. Tapi ada yang komen nih, bentar. Mana ya komennya? Ini dia. Kalau dibuka pintunya, tapi tikusnya masuk. Makanya tulisin dong, tikus dilarang masuk. Enggak teman-teman, jadi gini, kalau kita buka itu pun juga nggak lama toh, nggak terus ditinggal 24 jam, ditinggal mudik, tikus sampai masuk. Kita kan buka paling cuma 15 menit atau setengah jam aja. Setelah itu kita tutup lagi. Sebenarnya dibuka itu cuma fungsinya buat biar nggak pengap, nggak berjamur. Dan catatan lagi nih, ketika mesin cuci sering digunakan, itu dia sebenarnya masih nyimpen voltase di dalam sini. Harusnya jenis mamalia seperti tikus itu dia nggak mau masuk ke dalam karena ada setrumnya, karena ada voltase yang tersimpan. Kalau masih baru habis dipakai, kecuali dibukanya udah lama berminggu-minggu. Nah itu ya. Lagi, ada tambahan lagi. Usahakan colokan mesin cuci ketika sudah tidak dipakai, cabut aja. Sebenarnya ada dua tujuannya. Tujuan pertama adalah ketika voltase listrik yang nggak stabil, biar tidak masuk ke panel atau modul atau ke motornya dia ya, biar nggak ngerusak. Itu mungkin ya lebih awet lah di mesin cuci kita. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua untuk menghindari grounding atau nyetrum. Jadi kalau bisa udah dipakai ya cabut aja, itu lebih aman. Biar nggak ngeground kalau kita ambil pakaian atau kalau suatu mau interaksi di dekat area mesin cuci ketika ada listrik yang bocor. Nah kurang lebih seperti itu perawatannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi, tulis saja, nanti kita akan jawab satu persatu. Ada juga ini pertanyaan dari teman-teman nih. Saya punya mesin cuci 2 tabung, dipakai 20 menit, muternya kenceng sekali. Terus saya pakai lagi 20 menit, itu listrik turun, saya istirahatkan cara puternya tapi nggak sekenceng. Intinya setelah dipakai kok nggak jadi kenceng setelah pemakaian awal tadi. Mungkin bisa terjadi karena voltase listrik di rumahnya ngedrop ya. Harusnya kan berjalan di 220. Bisa jadi 160 atau 180. Imbasnya adalah motor, dia cara kerjanya nggak bisa maksimal, makanya menurun. Harusnya putarannya kenceng, jadi agak lebih melambat.
Karena voltase listrik atau tegangan listrik di rumah teman-teman mungkin lagi ngedrop. Coba cek voltase listriknya. Ada juga yang pakai 2 tabung ini, airnya suka ngerembes. Tiba-tiba airnya netes terus, bawahnya selalu basah. Atau airnya nggak mungkin penuh di tabungnya, tapi dia bocor ke bawah. Itu kenapa ya? Nah, jawabannya adalah ini. Kita balik bagian belakang mesin cuci. Kita cukup pakai baut aja sebenarnya. Baut, mooring. Obeng ya ini ya. Kita lepas satu di sini. Terus kita copot covernya belakang ini. Ini copot sendiri boleh sih. Mau panggil teknisi boleh, tapi kan lama kan. Mending kita atasin sendiri, copot. Di bagian belakang mesin cuci pasti ada kayak gini nih teman-teman. Nih. Ini nanti ada bautnya juga. Kebetulan udah tak lepas dari awal tadi. Ada bautnya, kita lepas saja. Terus kita copot. Ini kan untuk drainase ya teman-teman. Drainase. Jadi kenapa kok airnya netes terus ngerembes bawahnya jadi basah? Nah, jawabannya ini, biasanya di sini itu ada peniti mengganjal gini, atau jarum pentul, atau tusuk gigi, yang mana bikin harusnya nih kalau dia nyuci dia nutup rapat, tapi ada selanya. Ini, nanti coba kalau teman-teman yang punya kendala kayak gitu, airnya merembes terus, cek bagian belakang ini, copot sendiri, gampang. Pasti ini kotor, atau mungkin ada jarum pentul atau peniti ya. Kalau udah ngebalik ini gampang nanti. Tek. Jadi coba aja buka-buka sendiri, tidak apa-apa teman-teman. Ya berani mencoba lah. Setelah itu baut dikencingin ada 4. Oke, harusnya nanti dia udah normal lagi. Ini kan katup untuk pengurasan. Kalau diputar bagian atas ya nanti kan gini, plek. Ini. Itu teman-teman. Dalamnya seperti ini mesin cuci itu. Oke, cukup banyak ini ya pertanyaan dari teman-teman yang udah kita jawab dan semoga membawa manfaat buat teman-teman yang lain. Nah, udah kan sesi tanya-tanyanya? Sekarang saatnya beli dong. Cuma tanya-tanya aja masa nggak beli? Belinya di mana? Di sini. Buat yang luar kota, mungkin ada marketplace kita juga. Linknya di sini. Dan tentunya Candi Elektronik kita ada 6 ya nanti ya. Sukoharjo, Sragen, di Solo Premium Store, Slamet Riyadi, depan Green Mall, Kartosuro, dan ongoing Nusukan. Terima kasih buat yang udah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Candi Elektronik termurah, terpercaya. Elektronik, jadi candi elektronik.